Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya hormati, hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berkunjung ke rumah Pak Adi Triharso, notaris kenamaan di Jakarta. Beliau teman saya, kebetulan sama-sama aktivis musola. Jadi hari ini tapi tema kita agak lain, ingin ngobrol tentang pengalaman hidup dia yang tentu saja sangat kaya. Saya di rumah dia pada hari ini dapat kesempatan tapi agak hujan gerimis. Ada beberapa yang menarik dari Pak Adi menurut saya, ingin saya bagikan ke kawan-kawan. Di mata saya tentu saja beliau adalah di antara teman yang sukses dalam menjalani kehidupan. Tentu saja sukses itu bisa dilihat dari banyak hal, tergantung perspektif kita masing-masing, kita mau melihat dari mana. Tapi saya akan mencoba mencicil kalau beliau bersedia untuk kita mencari pelajaran satu persatu dari pengalaman beliau. Saya berkenalan dengan Pak Adi mungkin sudah sekitar 15 tahun, tetapi intensif mungkin sekitar 10 tahun. Dia berkantor di Jakarta Selatan. Hari-hari tidak sulit untuk ditemui. Beliau tipologi orang yang friendship, enak bergaul, mudah ditemuin, gampang diajak kompromi, segala macam lah. Tapi itu mungkin pengalaman subjektif saya sebagai teman. Di antaranya yang ingin saya share kepada kawan-kawan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, seperti yang saya janjikan, saya pagi hari ini ingin ngobrol sama Pak Adi Triharso. Kawan saya, sehari-hari beliau adalah notaris di Jakarta. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi sudah bersedia menerima kedatangan saya. Terima kasih juga Pak Tarmizi udah hadir. Baru pertama ya? Iya, saya baru pertama datang ke rumah Pak Adi di sini. Sekaligus juga pikir saya mau silaturahmi dengan cara lain. Oh, siap. Jadi saya punya kawan-kawan baru di tempat yang banyak. Saya melihat ada yang perlu saya bagikan, makanya saya pengen ngobrol sama Pak Adi. Terima kasih hari ini, Pak Adi. Kalau hari seperti sekarang akhir pekan, apa kegiatan Pak Adi? Biasanya karena dari Senin sampai Jumat sudah bekerja agak ya seolah-olah sibuk ya. Tapi pas Sabtu ya waktunya untuk istirahat lah. Mungkin setelah dari pagi setelah sholat subuh istirahat, kemudian nanti siangan mungkin agak keluar, ada acara keluar. Ada kegiatan di luar sudah agak siang. Akhir pekan selalu agak lebih santai ya? Lebih santai mungkin. Tapi kadang-kadang juga ngantar yang kecil, laki-laki latihan go-kart. Besok schedule-nya balapan. Begitulah istilahnya, menemani, hadir, orang tua hadir di dalam hobinya anak. Oke. Masih sepedaan? Sepeda kadang-kadang tunggu panggilan. Kawan-kawan. Rekanan teman-teman notaris kadang-kadang, gitu. ayo kita sepeda ke Kota Tua, ke Ancol dan sebagainya. Iya, kawan-kawan sekalian, saya juga berteman dengan Pak Adi urusan sepedaan. Tapi kita lebih santai lagi gitu kan, dalam grup yang lebih kecil. Grup Musala Anur di Komplek Gria Mandiri. Jadi hari-hari libur kadang-kadang memang kita manfaatkan juga untuk sepedaan. Jadi tetap sepedaan jalan terus? Ya, menjaga tubuh aja. Tetap sehat. Kalau hari Sabtu itu memang tidak ke kantor Pak Adi? Sabtu tidak. Sabtu sempat beberapa tahun lalu kita buka
tapi tidak efektif, lebih baik libur kasih juga. Sabtu Minggu jadi Libur, gitu kan ya. libur. Kantornya di mana sih Pak? Di ITC Duta Mas Fatmawati, Jakarta Selatan. Di Jalan Fatmawati Raya itu ya? Ya, betul. Itu kan ya. Mungkin orang mengenal jual beli handphone. Oh, di ITC-nya, Ya, yang ITC, ITC. Tapi Pak Adi kan bukan di ruko, ITC, di rukonya. Di rukonya, khusus perkantoran. Wilayah perkantorannya gitu kan ya. Baik, jadi Pak Adi ini adalah notaris di Jakarta, kantornya di Jakarta Selatan. Jadi hari-hari beliau ngantor, gitu. Ngantor itu pengertiannya Pak Adi. Pak Adi bekerja dengan orang, makan gaji di kantor itu atau kantor sendiri Pak Adi? Kantor sendiri. Jadi ini lucunya, jadi pejabat kan istilahnya diangkat oleh pemerintah jadi pejabat, tapi tidak diberi gaji sama tidak diberi pensiun. Oh, sorry. Notaris itu jabatan pemerintah? Iya, pejabat kan, pejabat umum yang berwenang untuk membuatkan akta dan kewenangan lainnya yang diatur undang-undang. Jadi istilahnya sebenarnya notaris dan PPAT itu bukan profesi tapi pejabat umum. Kita pejabat umum tapi yang diangkat pemerintah tapi tidak digaji oleh pemerintah, tidak diberi pensiun oleh pemerintah. Jadi mandiri ya. Iya. Pak Adi, pengertian saya, jangan-jangan kawan-kawan juga punya pemahaman yang sama. Notaris itu kan pekerjaannya itu catat-catat, kayak notulen kalau lagi rapat, pikir saya gitu. Lah, notaris itu sendiri sebetulnya apa sih kerjaannya Pak Adi? Ya tadi kewenangannya tadi seperti saya bilang. Pertama memang yang kedua berita acara yang mencatat-catat. Kalau misalnya perusahaan atau PT membuat rapat umum pemegang saham, itu tugasnya notaris adalah mencatat. Oh oke. Pengertian dasar mencatat itu rapat masih tetap? Iya, ada, masih ya, ada dua kewenangan. Oke. Satu lagi mencatat kehendak dari para pihak. Misalnya dia mau bikin perjanjian sewa menyewa, kita yang mencatatkan, membuatkan aktanya. Nah kalau yang tadi seperti mencatat-catat itu, kita menghadiri rapat umum pemegang saham, apa yang terjadi kita catat dalam hal tersebut. Pak, kenapa Bapak yang catat? Kan ada pegawai dia yang bisa catat juga kan? Kan notaris setelah itu kan dibuatkan akta. Setelah dicatat, kita tuangkan dalam bentuk akta berita acara rapat. Jadi rapat tersebut yang sudah dihadiri oleh para pemegang saham, kita catat beritanya, kemudian kita aktekan dalam bentuk akta notaris. Maksud diaktekan itu, catatan itu lalu sah diakui oleh negara. Iya. Gitu kan ya? Iya. Publik, semua pihak harus mengakui itu. Iya, bahwa ini ada berita acara rapat yang sudah dicatat oleh notaris, kemudian dalam bentuk akta dilaporkan ke dalam Kementerian Hukum. Misalnya ada perubahan apa. Jadi ini akta ini adalah ya seperti tadi bilang itu sah yang dibuat notaris. Karena kalau yang buat dari notulen sekretaris tidak bisa sah, tapi belum dituangkan dalam akta notaris. Sah hanya untuk keperluan intern mereka saja. Kalau terjadi apa-apa, apalagi berkaitan dengan orang lain di luar, lembaga lain di luar, itu tidak bisa dipakai. Tidak. Tidak punya kekuatan hukum. Betul. Nah, ini kan yang diakui oleh negara, kan nanti kita catatkan. Yang diakui negara hanya yang dicatatkan oleh notaris. Iya, kemudian dicatat, dituangkan dalam bentuk akta. Kan kita catat nih. Setelah itu kita buat dalam bentuk akta notaris, berita acara rapat kepalanya. Jadi namanya Bapak itu pejabat negara? Pejabat umum. Pejabat umum? Yang diberi kewenangan untuk membuat akta ini ya. Tadi akta mencatat yang seperti itu. Lain lagi kalau ada akta sewa menyewa. Kalau itu kan mencatat hanya melihat apa yang terjadi. Kalau sewa menyewa kan apa keinginan dari para pihak pertama yang punya rumah atau yang ingin menyewanya kan? Keinginannya apa? Oke, saya sepakat menyewa. Berapa tahun jangka waktunya? Berapa harga per tahunnya? Terus apa aja yang disewakan? Pak, tidak cukup kita catat saja di atas kertas, bermetrai, tanda tangani kedua belah pihak, lalu pakai saksi 2 orang laki-laki, kira-kira gitu. Nggak cukup begitu? Tidak, kan itu kalau awam bilang itu akta di bawah tangan. Kalau akta notaris kan akta yang menjamin pada hari, jam, kemudian ditandatangani oleh para pihak. Betul, si yang punya rumah tanda tangan ini nanti kan dituangkan dalam akta. Yang ingin nyewa tanda tangan juga di dalam akta. Kalau terjadi dispute, kita persiapkan hakim
akan melihat jadi alat bukti yang sempurna. Oh. Jadi hakim melihat, oh ini aktanya ada, sewa menyewa. Jadi para pihak tidak bisa mengingkari lagi. Oh saya nggak tanda tangan akta tersebut, atau saya nggak pernah datang ke notaris. Itu harus dibuktikan. Tapi kalau sepanjang sudah ditandatangan, ini sudah menjadi alat bukti yang sempurna. Lain dengan yang tadi Pak Tarmiji bilang, kayak materai, harus panggil saksi lagi. Ini betul nggak tanda tangannya? Oh itu bukan tanda tangan saya. Oh. Kalau pas nih Pak Tarmiji tanda tangan di akta saya, oh ini pasti Pak Tarmiji tanda tangannya, sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Mohon maaf Pak, yang namanya keterpercayaan terhadap catat mencatat atau urusan lain yang sebagainya umpamanya gitu kan ya, bisa saja kita tidak percaya sebetulnya. Mohon maaf lagi, apa notaris semua juga harus diakui catatannya? 100% harus diakui, kecuali tadi mungkin ya ada yang notaris mungkin ada yang hilaf atau gimana, ya udah percaya sama asistennya, tanda tangan kan harusnya tanda tangan di hadapan notaris. Kemungkinan penyimpangan ya misalnya, oh aktanya orangnya rumahnya di Menteng, kita lagi di kantor ITC, bolehkah dibawa aktanya, tanda tangannya, berarti tanda tangannya tidak di hadapan notaris, nanti timbul masalah kalau terjadi. Itu termasuk penyimpangan? Iya, itu termasuk penyimpangan, itu nggak boleh. Oh, celah itu selalu ada gitu kan? Ya selalu ada kan, kalau misalnya lagi sibuk pada saat jadwal berbarengan ya, misalnya jam 12, satu minta tanda tangan di kantor, satu minta tanda tangan di Menteng seperti tadi. Boleh dibawa aja dia tadi berkasnya, kita bawa ke Menteng, kita tanda tangan. Kan itu berhadapan dengan saya, harusnya kan kita berhadapan, tanda tangan itu kan dijelaskan. Yang bersangkutan itu datang menghadap Bapak. Ya. Kira-kira gitu kan ya? Iya. Bukan yang surat itu dibawa ke akta, itu dibawa ke Menteng. Iya. Nah, ini berarti pekerjaan Bapak itu sebetulnya pekerjaan hukum, Pak ya? Betul. Itu. Saya kok agak ngeri-ngeri sedap itu, Pak. Betul. Yusril kan pernah mengingatkan kalau di dalam Islam itu 2 di antara 3 pekerja hukum atau bahasa kita pejabat hukum itu masuk neraka loh. Pertama hakim, jaksa sama polisi. Ya, itu spesifik orang menunjuk begitu. Lalu apa notaris nggak termasuk di situ? Kan dia juga urusan hukum. Iya, itu berhubungan dengan alat bukti kan, berhubungan berhubungan dengan hukum. Sebenarnya ya Bapak tadi bilang tadi, ngeri sedang sampai kadang gini, orang kadang ya terpeleset mungkin ya, terpeleset tidak sengaja atau itikat ada niat tidak baik. Maksud saya Pak Adi, jabatan Bapak itu pekerjaannya kan berat. Betul. Gitu loh. Resikonya berat. Kok Bapak mau gitu kan? Apa yang memang sudah cita-cita atau gimana sejarahnya dulu itu? Waktu pada saat saya lulus sarjana hukum 90 ya. Selesai tahun 90, kemudian saya melamar menjadi pegawai notaris gitu. Kan mungkin dari pegawai notaris nanti saya bekal. Nanti mau kerja di perusahaan kan. Kalau dari notaris ilmu banyak, Pak. Hukum perjanjian mengenai hukum dalam praktek ya, khususnya perdata. Tapi setelah saya bekerja di kantor notaris sampai menjadi asisten, ada keinginan, oh ya kenapa saya nggak jadi notaris? Pertama Bapak bekerja di kantor notaris orang lain? Iya, Sulami Mustafa, itu beliau ya orangnya Pertamina, suami Palembang, orang Sekayur. Kemudian selama bekerja kan saya dapat banyak manfaat ilmu ya, kemudian pengalaman, terus gaji kan? Ya, gaji pasti gaji ya? Pasti gaji, tapi kan ya nggak seberapa lah kalau gaji saya yang lebih itunya fokusnya waktu ilmu, karena next stepnya saya mungkin setelah itu kan dulu kerja di bank tahun 90 kan susah, bukan susah ya, di samping itu dapat pengalaman itu lebih prestis kan, pakai dasi jadinya lead itunya gitu. Atau developer atau perusahaan besar lainnya kan dari notaris ilmunya. Tapi setelah saya pikir, orang tua juga mendorong, udah kamu kuliah notaris aja. Setelah tahun 94 saya kuliah notaris. Waktu setelah selesai sarjana hukum dari Fakultas Hukum,
itu tidak langsung otomatis jadi notaris, Pak ya? Tidak, kan harus sekolah lagi. Harus sekolah. Ada sekolah khusus kenotarisan. Iya. Dulu spesialis notaris. Oh. Jangka waktu semesternya tidak di apa ya? Pernah dengar istilah mahasiswa abadi kan dulu? Iya. Dulu belum pakai SKS paket. Nah, itu agak lama dulu, Pak. Sekarang magister kenotariatan dibatasi maksimal 3 tahun. Setelah 3 tahun DO tidak. Oke. Ya, artinya ada proses dulu untuk secara formil lalu menjadi pejabat umum yang ditunjuk oleh negara. Betul. Itu tadi kan menjadi notaris. Iya. Saya pengen termasuk gajinya. Waktu dulu jadi Bapak itu kan istilah anak-anak sekarang itu makan gaji dengan orang. Betul. Gitu. Nggak langsung, kalau sekarang kan Bapak yang gaji siapa? Nggak ada yang gaji kan? Nah, iya. Bapak kan dapat uang kan? Dapat uang, fee dari akta-akta saya buat kan? Apa bisa dikatakan sekarang Bapak menggaji diri sendiri? Menggaji diri sendiri plus pegawai-pegawai saya. Menggaji diri sendiri dan juga menggaji orang lain yang menjadi pegawai Bapak. Iya. Itu kan ada proses berarti kan ya? Betul. Proses dari awal digaji orang, lalu menggaji diri sendiri, lalu juga bisa menggaji diri sendiri dan menggaji orang lain, gitu kan ya? Lulusan dari Fakultas Hukum menjadi notaris itu tidak otomatis lalu bisa mendapatkan gaji besar. Maksud Bukan saya gaji tapi fee ya Pak. mungkin lebih tepat penghasilan. Barangkali penghasilan, gitu kan ya? Iya. Jadi penghasilan itu sangat tergantung kepada proses pengembangan dan perkembangan yang bersangkutan. Iya, betul. Gitu kan ya? Iya. Berarti tidak sama dong, Pak. Betul, tidak sama. Katakanlah penghasilan, pendapatan dari masing-masing notaris. Betul. Tidak sama gitu kan. Betul. Apa yang menjadi faktor dominan, Pak, sehingga seseorang bisa lebih prestis menjadi notaris, lebih punya penghasilan? Itu bagaimana? Apa? Mungkin link ya, apa? Jaringan. Jaringan. Terus setelah jaringan ya kita introspeksi untuk di lingkungan kantor kapabel kita ya. Oke, Bapak itu kan pekerjaannya dengan dengan klien gitu kan ya. Betul. Dengan customer gitu kan ya, dengan pelanggan. Betul. Jadi penghasilan sangat tergantung kepada besarnya pelanggan. Iya. Kayak orang bisnis yang jualan itu Pak ya, tergantung omsetnya kan. Betul ya. Berarti kerja keras Bapak itu adalah meningkatkan omset. Iya. Sama caranya membangun jaringan baru atau repeat order. Biasanya repeat order kan. Jadi pelanggan yang puas datang lagi, Pak tolong. Iya. Bahasanya bagus. Pak minta tolong dong. Iya. Lalu ada customer loyalty terhadap Bapak. Iya. Sama mirip lah dengan bisnis pada umumnya. Sama dengan bisnis, cuma dikelola dengan tadi sama profesionalnya sama ya, tapi dengan prinsip kehati-hatian aja. Pemahaman saya tentang notaris menjadi lebih duduk kira-kira saat ini. Jadi kalau ada orang atau anak-anak yang kepengen menjadi notaris, kenapa? Oh, karena Pak Adi tuh lihat tuh kalau jadi notaris penghasilannya banyak. Tidak otomatis begitu, kan ya? Sangat tergantung kapasitas yang bersangkutan, kompetensi keilmuan yang bersangkutan, relasi yang bersangkutan, dan kalau pakai bahasa marketing itu ya jualan dia kan. Kalau dia punya market yang besar, omset penjualannya banyak, maka dia bisa begitu. Tapi kalau tidak, kan enggak juga kan? Iya. Satu lagi mungkin amanah sama jujur itu yang paling. Kalau itu dua itu dilewati sudah selesai. Repeat order Pak persoalannya. Kalau seseorang tidak jujur, tidak amanah, saya ke notaris ya sekali itu aja. Males balik lagi. Dan saya nggak ngomong ke orang lain. Mending ke Pak Adi saja. Kenapa? Orangnya enak, baik, gitu kan. Servisnya memuaskan, kan begitu. Kalau saya dapat pengalaman jelek sama Pak Adi, saya ngomong ke orang lain, gak usah lah sama Pak Adi, gitu kan, orangnya nggak enak lah, gitu kan? Iya betul. Link yang Bapak maksudkan tadi dalam konteks ini berarti untuk memperluas jaringan, untuk memperbanyak customer itu kan, sebetulnya kan ya. Iya baik. Jadi kawan-kawan sekalian, sebetulnya ilmu apa saja, sekolah apa saja,
apabila dijalani dengan baik gitu, kemudian menekuni profesi apa saja, itu akan bagus. Iya, betul. Kalau kita mengukurnya dengan penghasilan, sama saja juga. Penghasilan itu sangat tergantung kepada orang yang menjalaninya. Iya. Kan begitu. Dan tentu saja saya sama Pak Adi sama-sama di musola. Kita dapat pengalaman. Penghasilan itu kan rezeki, Pak Adi ya. Betul. Akhirnya tergantung di sana juga kan ya. Iya. Entah gimana Pak Adi ketemu saya. Umpamanya. Gak ada yang ngatur kan? Iya. Itu kan Tuhan yang ngatur. Akhirnya saya lalu ngomong sama kawan, kalau mau bikin akte ke Pak Adi saja. Iya. Rezeki Pak Adi itu sebetulnya tidak diusahakan secara langsung oleh Pak Adi. Iya. Karena kenal sama saya, Tuhan menggerakkan hati saya untuk kawan saya berhubungan sama Pak Adi. Jadi begitu. Benar nggak? Setuju nggak Pak Adi kalau saya katakan profesi apapun, ilmu apapun yang kita tekuni, pada dasarnya sama saja. Iya. Sama. Ya kan ya? Jadi anak-anak muda, anak-anak milenial yang masih SMA sekarang ini gitu kan ya, masuk ke perguruan tinggi, nggak usah juga terlalu ekstrim, pilih-pilih gitu. Iya. Wah, kalau nggak bisa masuk fakultas teknik atau fakultas kedokteran, ya udah selesai hidup saya. Kan gitu kan ya, Pak Adi ya. Oke. Mohon maaf, ilmu Bapak ini kan kalau di generasi saya tidak begitu populer. Hukum. Iya, gitu kan ya. Oke. Kalau tahu hukum dikenal orang itu kan untuk jadi hakim, jadi jaksa kan kayak gitu kan. Iya. Notaris itu kita nggak tahu. Itu kalau pengacara kan barusan akhir-akhir kemarin nih juga di. Iya, kan Hotman Paris Utopia gitu. Karena ada pengacara terkenal. Apa pesan Pak Adi terhadap anak muda menurut Pak Adi di dalam menjalani profesi yang sekarang ini masih sekolah di SMA umpamanya? Ya, untuk adik-adik yang masih SMA, apapun pilihan kalian, tekuni, kemudian cintailah Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Karena gini, ininya apa? Yang di pendidikan yang kamu geluti, setelah selesai, cintailah pekerjaannya. Kalau semua dilakukan dengan cinta, mencintai pekerjaan, apapun akan menjadi enjoy. I get the point kalau gitu. Jadi kita terhadap apapun, apalagi dalam hal ini, kita harus menjalaninya dengan penuh cinta. Ilmunya harus kita senangi, kita cintai. Lalu profesinya juga harus kita cintai, senangi. Betul. Kalau untuk urusan penghasilan, urusan uang, itu Pak ngikut ya. Betul, ngikut ya. Iya, ngikut. Ngondel dia nanti dari belakang gitu kan ya. Meskipun ilmunya tinggi, bagus gitu, kita setengah hati jalaninya. Pekerjaannya juga seperti terpaksa gitu. Hanya gara-gara ngajar duitnya saja. Iya, itu. Gitu kan ya? Betul. Baik, saya lalu sepakat dengan Pak Adi begini. Benar-benar dapat ilmu saya pagi hari ini. Sekaligus juga saya ingin tularkan ke kawan-kawan semua, adik-adik yang masih muda, yang masih sekolah gitu kan ya. Kesimpulan yang bisa saya peroleh hari ini dari Pak Adi, mencintai ilmu, mencintai profesi itu menjadi modal utama sebetulnya. Adapun hasilnya, imbalannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Adi, terima kasih. Sama-sama. Kapan waktu saya pengen lebih dalamin lagi persoalan kenotarisan ini, gitu, lain kesempatan. Untuk yang ini terima kasih sekali. Kawan-kawan, itulah Pak Adi Triharso, notaris beken di mata saya udah pasti gitu kan ya, di Jakarta. Beliau menekuni profesi sebagai notaris dan kapan-kapan saya ngobrol juga dengan istrinya karena istrinya juga notaris. Saya tidak tahu bagaimana ketemunya notaris ketemu notaris. Apa main saling catat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.